Ya, kembali lagi bersama Nugroho Hajati. Ya, kali ini saya akan membagikan tips mengenai bagaimana melakukan induksi menggunakan pola hipnosis yang dapat kita petakan seperti itu ya. Maksudnya seperti apa? Langsung aja cek yang satu ini. Ya, jadi hipnosis itu jika kita petakan bahwa language atau bahasa dari hipnosis itu kita dapat petakan, yaitu pola jika dan maka. Jadi misalnya seperti ini, jika Anda A, maka Anda B. Jika Anda B, maka C, maka C, maka D, maka E, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, pola-pola tersebut misalnya, apa yang Anda ketahui tentang hipnosis? Hipnosis adalah kondisi yang rileks, nyaman, tenang, fokus diri, fokus pada diri sendiri atau peningkatan imajinasi. Ya, contohnya aja nyaman. Bagaimana caranya syarat untuk menjadi nyaman? Nyaman itu adalah maka dari itu jikanya ini itu seperti apa? Jika itu maka menjadi maka. Nah, jika nyaman seperti itu ya, nyaman. Bagaimana caranya kalian bisa jadi nyaman? Ya berarti syaratnya klien biar nyaman gimana? Kita tanya pada dia. Terus gimana caranya dia bisa tenang? Gimana caranya kamu bisa tenang? Tanya dulu dengan dia. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seperti itulah manusia itu berpikir dan bertindak. Bahwasanya dia diikuti oleh program jika dan maka. Misalnya ketika Anda melihat video saya, maka Anda akan memperhatikan. Jika Anda memperhatikan, maka Anda akan mendapatkan yang Anda inginkan saja. Jika Anda mendapatkan apa yang inginkan, maka Anda akan menjadi lebih senang. Jika Anda menjadi lebih senang, maka Anda memutuskan untuk mencari lagi video-video saya yang lainnya. Jika mencari video saya yang lainnya, maka Anda akan berdiskusi dengan saya dan menjalin hubungan yang baik dengan saya, dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Polanya kan ada urutannya seperti itu. Nah, seperti halnya manusia gitu ya, ketika kita melakukan hipnosis induksi, kita harus perhatikan pola-pola kalimat itu, karena itu akan sangat menentukan bagaimana cara kita akan membawa klien atau subjek menjadi dari kondisi normal ke kondisi hipnosis. Ya, misalnya kita bisa kita bahas untuk jika dulu. Jika itu contohnya kita pakai untuk apa sih? Program jika. Misalnya seperti ini, pasien dalam kondisi matanya masih lirik sana, lirik sini. Ya, terus Anda mungkin ketika empati Anda jalan gitu, Anda mungkin terus menebak gitu ya. Itu adalah dengan cara yaitu menebaknya itu opsional. Kita harus menebaknya dengan opsional. Bisa seperti ini, dia seperti itu. Kamu lagi, ya saya nggak tahu apakah kamu mungkin sekarang lagi bingung ataukah lagi kurang yakin dengan saya gitu. Tapi marilah, tapi maka dari itu kan logo bahasa lainnya maka, tapi itu kan tapinya tadi belum jadi maka kan gitu. Sebetulnya gitu. Terus misalnya, ya saya yakin kamu pasti bingung ataupun mau cemas gitu, tapi nggak apa-apa. Kita coba yuk bersama-sama kita rasain dulu kondisi nyaman seperti apa. Nah, Anda bisa menggunakan itu. Misalnya nanti ketika Anda melakukan induksi, gerakan sekecil apapun itu juga wajib kita manfaatkan gitu. Misalnya jadi jika misalnya dia menggerakkan tiba-tiba pernafasannya jadi tegang, ototnya jadi tegang gitu, atau pernafasannya menjadi cepat, terus gerakan-gerakan tidak disadari gitu, misalnya tangan yang kanan dan itu bisa kita pakai jika. Ya, saya nggak tahu sekarang misalnya gini, ya saya nggak tahu sekarang Anda itu sedang menggerakkan jari tangan ataupun sedang merasa nyaman atau merasa yang lainnya, itu serah Anda, saya nggak tahu. Tapi biasanya maka itu kan biasanya maka itu. Tapi biasanya kalau udah gerak-gerak gitu, itu artinya Anda masuk kondisi hipnosis atau kondisi trans. Kalau masuk kondisi hipnosis, harusnya Anda mampu mengontrolnya. Kalau Anda mau mengontrolnya, berarti coba perlahan-lahan rilekskan tubuh Anda. Misalnya seperti itu kan. Itu penting sekali kan, dengan kita mempelajari pola jika terus maka itu akan jauh menjadi lebih mudah. Nah, seperti halnya konsep untuk jika yang terutama tadi adalah opsional. Jadi kita nggak boleh memaksakan harus itu, karena ketika dia tidak setuju, kalian tidak setuju, nanti dia mesti akan aktif pikirannya, malah mengkritisi dan sebagainya. Maka dari itu kita pakai kalimat opsional seperti atau gitu. Misalnya, ya sekarang saya nggak tahu loh ya, Anda merasa nyaman, merasa tenang, merasa dan sebagainya, seperti cemas dan sebagainya, atau ini, atau itu, atau ini, atau itu, langsung ataupun yang lainnya. Nah, kalimat yang lainnya ini yang memberikan opsi yang bebas gitu. Nah, terus makanya bisa Anda kirim. Paham maksudnya ya?
Nah terus untuk maka, untuk ini kita penting prinsip fasilitasi. Jadi yang lakoni, yang merasakan itu kliennya, bukan kita. Efek dampak dari jika itu yaitu ke maka tadi, yang rasakan ini kliennya. Nah kita harus memfasilitasi saja. Jika klien paham bahasa nyaman, tenang, pakai bahasa itu. Tapi jika dia tidak paham, mau sampai botak juga kamu harus berkata seperti itu, juga nggak ngaruh. Jadi memang penting ya untuk pemilihan prinsipnya bahwa maka itu miliknya fasilitasi. Ya, misalnya, seperti contohnya barusan, biasanya, kalau ada bisa, biasanya sih orang yang sudah masuk kondisi trans itu terus tangannya gerak, otomatis dan dia nyaman, dan sebagainya. Nah, bisa pakai kata biasanya, atau boleh permisif gitu ya. Kalau orang sudah, jika Anda sedang dalam kondisi ini, itu, ataupun yang lainnya, maka Anda boleh untuk merilekskan tubuh Anda, menegangkan apa ya, menegangkan misalnya jarum katalepsi, menegangkan seluruh tangan Anda dan sebagainya. Ya, sekali lagi prinsip yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita pahami adalah setiap hipnosis adalah self hipnosis. Jadi gunakan bahasa yang terindah, yaitu bahasa yang mudah dipahami klien. Jadi misalnya apa sih bahasa yang paling teknik induksi yang terbaik ataupun teknik yang cantik gitu untuk klien gitu, untuk subjek kita itu apa? Jawabannya adalah realitas internal dari klien itu. Ya. Seperti rekan saya juga seorang trainer, Mas Jimmy Ardian, Dr. Jimmy Ardian, itu juga berkata seperti itu, bahwa apa sih teknik yang induksi yang tercantik dan paling asik untuk digunakan, itu adalah ternyata teknik induksi yang menggunakan realitas internal dari subjeknya. Kita hanya memfasilitasi dan subjek itu melakukan hipnosis, self hipnosis. Ya. Oke, baik begitu saja. Semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya yang lainnya dan tetap belajar, semangat belajar hipnosis dan belajar mengenai ilmu pengembangan diri dan orang lain, gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Salam sadar, Nugroho Jati.